Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai matematika di halaman 22. Silakan anak-anak perhatikan buku kalian. Pembahasan hari ini adalah pembulatan bilangan pecahan dan desimal. Kita bahas dulu bilangan pecahan ya. Aturan dalam pembulatan bilangan pecahan. Yang pertama, jika bilangan pecahan kurang dari 1/2, maka dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, jika bilangan pecahan lebih atau sama dengan 1/2, maka dibulatkan menjadi 1. Contoh soal, pada pecahan campuran berikut 2 4/10 dihasilkan 2. Mengapa 2? Kita perhatikan dulu pecahannya, apakah kurang atau lebih dari 1/2? Kita cari dengan membandingkan pecahan 4/10 dengan 1/2 dengan jalan perkalian bersilang. Kita kalikan 4 kali 2 adalah 8. 1 kali 10 adalah 10. Artinya 8 lebih kecil dari 10. Ternyata 4/10 itu lebih kecil dari 1/2. Ya, artinya 4/10 itu kurang dari 1/2. Maka dibulatkan menjadi 0. Artinya 0 itu ditambahkan dengan bilangan bulat di depan. Yaitu 0 tambah 2 adalah 2. Oke anak-anak, kita cari contoh yang lain. Pecahan campuran ini 3 1/4, berapa hasilnya? Kita cari perbandingannya dulu. 1/4 berbanding 1/2. Ya, kita cari perbandingannya. Kita kalikan dengan perkalian bersilang. Ya, 1 kali 2 adalah 2. Ya, adalah 2. Kita tulis di sini 2. Kemudian kita silang juga 1 kali 4. Adalah hasilnya 4. Artinya 2 lebih kecil daripada 4. 2 lebih kecil dari 4. Ya, 2 lebih kecil dari 4. Nah, berarti 1/4 itu kurang dari 1/2. Berarti dia dibulatkan menjadi 0. 0 ditambah 3 adalah 3. Hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya 8 3/6 sama dengan berapa? Nah, kita adakan perkalian bersilang lagi atau perbandingan, yaitu 8 dikali 2. 8 dikali 2 adalah 16. Ya. 8 dikali 2 3 dikali 2, maaf. 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Kemudian disilangkan juga 1 dikali 6. Hasilnya adalah 6. Nah, ternyata nilai 6 dengan 6 adalah sama. Ya, adalah sama. Maka di sini 6 adalah sama dengan 6. Lebih dari 5. Lebih dari setengah. Berarti sama dengan ya. Bukan lebih. Artinya sama 1/2. Berarti dibulatkan menjadi 1. Berarti 1 ditambah 8 adalah 9. Nah, hasil di sini adalah 9. Enak ya? Paham cara pembulatan bilangan pecahan? Oke, selanjutnya. Aturan dalam pembulatan desimal. Aturannya adalah, pertama, jika bilangan desimal setelah koma sama atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Yang kedua, jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, dibulatkan ke bawah. Contohnya, 5,4 sama dengan 5. Kalian lihat, angka di belakang koma adalah 4. Ya, ternyata lebih kecil dari 5. Maka kalau dia lebih kecil, artinya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 5. Inilah hasilnya. Enak ya. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain 2,6. 2,6. Oke. Kita lihat angka di belakang koma adalah 6. Berarti dia lebih dari angka 5. Ya.
aturan yang pertama, apabila angka setelah koma sama atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas, artinya ditambahkan satu angka. Nah, di sini berarti ditambahkan satu angka. Artinya 2 ditambah dengan 1 menjadi 3. Paham ya, Nak ya? Kita contohkan lain, 5 di koma 5,3 ya. Tadi sudah belum. 5,3. Contoh yang lain adalah 5,3. Nah, lihat angka di belakang koma adalah bernilai 3. Ternyata 3 kurang dari 5. Ya, kurang dari 5 berarti dia diapakan pada aturan kembali, yaitu apabila kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah berarti di sini mantap menjadi 5. Ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Kalian sudah mempelajari ya. Kalian sudah mempelajari bagaimana cara membulatkan bilangan pecahan dan desimal. Nah, sekarang kita pelajari cara menaksirkan hasil operasi hitungnya, yaitu bilangan pecahan maupun bilangan desimal. Perlu diingat ya, Nak ya, untuk menaksirkan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal, kita bulatkan setiap bilangan terlebih dahulu. Setelah itu, baru hasil dari pembulatan barulah dijumlahkan atau dikurangkan. Kita lanjutkan. Penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, sekarang penjumlahan dulu. Penjumlahan bilangan pecahan. Perhatikan. 3, 2/10 ditambah 5, 7/4. Kalian cari dulu. Ya, kalian cari dulu 3, 2/10 itu berapa hasilnya. Ya. Nah, coba. Ya. Oke, sama dengan apakah lebih besar apakah lebih kecil dari setengah. 2/10 kita cari dulu. 2/10 kita cari. Ya. Nah, ya, kita cari dulu 2/10 ini dengan cara bagaimana? Dengan cara membandingkan 1/2 tadi. Ya, dengan cara membandingkan dengan 1/2. Ya. Dengan cara membandingkannya dengan 1/2. Dengan cara membandingkan dengan 1/2. Baru kita bisa melihat atau mengetahui apakah 2/10 itu lebih atau lebih besar daripada 1/2. Ya. Dilakukan perbandingan dengan apa ya? Dengan apa? Nah, ya. Kita cari dengan perkalian bersilang. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita lakukan dengan perkalian bersilang. 2 dikali dengan 2 adalah 4. Ya. Sekarang kita silang satu lagi. 1 dikali 10 adalah hasilnya 10. Ternyata bila dibandingkan 4 adalah lebih kecil dari 10. 4 lebih kecil dari 10. Artinya 2/10 itu lebih kecil dari 1/2. Maka dibulatkan menjadi 0. 0 ditambah 3 adalah 3. Nah, kita letakkan di sini 3-nya ya. Nah, kita cari lagi 5/7. Kita cari 5/7. 5/7. Maaf, 5 7/8 ya. 5 7/8. Kita cari dulu. Apakah 7/8 itu ya, apakah 7/8
7/8 lebih besar ataukah kurang dari 1/2? Kita cari dengan jalan persilangan juga. Kalian persilang ya. 7 kali 2 adalah 14. Nah, tinggal ditambah saja 14. 1 kali 8 adalah 8. Nah, ternyata 14 adalah lebih besar daripada 8. Beri tanda lebih besar. Maka 7/8 itu lebih besar dari 1/2. Kita tambahkan atau bulatkan ke atas. Berarti 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, baru kita jumlahkan di sini menjadi 6. Hasilnya adalah 9. Oke, anak, itu penjumlahan. Cara pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Kita cari dulu. 6 7/8. Ternyata 7/8 lebih besar dari 1/2. Sehingga ditambahkan 1 ke angka terdepan yaitu 6 tambah 1, 7. Dikurangkan dengan 3, 2/10. 2/10 bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar? Ternyata 2/10 lebih kecil dari 1/2. Maka dibulatkan 0 tambah 3 adalah 3. Kita bisa mencari hasil. 7 dikurang 3 adalah 4. Paham ya anak-anakku? Nah, sekarang contoh penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pada desimal. Contohnya 2,2 ditambah 5,5. Tadi dalam aturan apabila di belakang koma itu kurang dari 5, maka dibulatkan 0 ya. Atau dihilangkan menjadi 2. Lalu ditambah dengan 5,5. Angka di belakang koma adalah 5, berarti dia ditambahkan ke atas. 5 tambah 1 adalah 6. Maka dihasilkan 6 tambah 2 adalah 8. Nah, bagaimana pengurangan? Pengurangan juga seperti itu. Seandainya 5,6 dikurang dengan 1,5. Ya, kita cari. Atau 1,2 saja. Berarti 5,6 di belakang koma, 6 lebih dari 5, berarti kita tambahkan dengan 5 menjadi 6. Lalu dikurang 1,2. Angka di belakang koma 2 di bawah 5 berarti dia tetap 1. Hasilnya adalah 5. Paham ya? Lanjutkan. Harus anak-anak ingat, terdapat 3 macam pembulatan pada bilangan desimal. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke banyak angka desimal. Kemudian pembulatan ke banyaknya angka yang signifikan. Ya. Nah, untuk latihan di buku matematika, kalian kerjakan di halaman 23. Carilah pembulatan bilangan pecahan dan desimalnya. Kemudian di halaman 25, taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal yang seperti yang Ibu contohkan di atas. Ya, nak ya. Selamat mengerjakan. Jangan ditunda lagi tugas kalian agar tidak menumpuk. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.